Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan mereview materi lagi tentang keterampilan membaca, yaitu membaca kreatif. Tapi sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi tahun 1984, sebagai pembaca yang kreatif harus bisa memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, yaitu mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu latihan-latihan membaca kreatif. Rangkaian latihan membaca kreatif antara lain, yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat referensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku prosa seperti cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang keenam, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Dan yang ketujuh yaitu keterampilan melakukan teori celup. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tujuan membaca kreatif. Menurut Tarigan tahun 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, dramatisasi. Yang kedua, interpretasi lisan atau musik. Yang ketiga, narasi pribadi. Yang keempat, ekspresi tulis. Yang kelima, ekspresi visual. Dan yang keenam yaitu aneka tujuan. Yang pertama yaitu dramatisasi. Dalam tahap ini, peserta didik mendramatisasikan tema-tema dari sastra yang kemudian diikatkan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian, peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan jenis-jenis drama dalam menginformasikan isi dari penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi atau sudut pandang. Yang kedua yaitu interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk membandingkan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Yang ketiga, narasi pribadi. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk banyak membaca cerita serta dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata serta gaya bahasanya sendiri. Selanjutnya, yang keempat yaitu ekspresi tulis. Para peserta berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca, di mana mereka didorong untuk mengubah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita asli dan menciptakan versi mereka sendiri. Lalu yang kelima yaitu ekspresi visual. Peserta didik menciptakan suatu karya visual yang kemudian digunakan untuk menghubungkan beberapa aspek dari bacaan mereka. Lalu tahap berikutnya siswa mengubah aspek bacaan mereka. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu aneka tujuan. Tujuan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan tingkat A sampai C yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Yang kedua, tujuan tingkatan D sampai E yaitu kelas 3 sampai 4 SD. Dan yang ketiga yaitu tujuan tingkat F sampai G yaitu kelas 5 dan kelas 6 SD. Selanjutnya materi terakhir yaitu manfaat membaca kreatif.
Manfaat dari membaca pemahaman secara kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari membaca kita dapat menerapkan berbagai pemahaman baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, dapat mempraktik menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Dan yang keempat, yaitu membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dari berbagai bidang. Contohnya, wacana tentang cara membuat makanan atau cara menjaga kesehatan. Lalu selanjutnya aku akan memberikan kesimpulan dari membaca kreatif. Nah, jadi membaca kreatif adalah salah satu jenis membaca di mana kegiatan membaca ini dilakukan untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaannya dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang menarik yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi yang aku review tentang keterampilan membaca, yaitu membaca kreatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.